Dari kota mana saja? Boleh disebutkan di kolom chat ya, Bapak Ibu. Ayo, dari kota mana saja ini, Bapak Ibu? Boleh di chat saja. Wah, dari kota Jakarta. Siap. Dari Jakarta, Bu Monika. Ada lagi, kota dari mana lagi? Kota Padang. Mas Fadli. Pak Fadli. Siap. Dari Jakarta, Ibu Tirza. Pak Bambang dari Cilangkap, Depok. Dari mana lagi nih? Wah, Semarang, Jawa Tengah, Jawa Timur. Bu Hana hadir dari Depok. Pak Jayan, Arema Malang. Wah, siap, Pak Jayan. Ada lagi. Dari kota mana lagi? Malang, Ibu Lucy. Siap. Bandung, Bandungan Semarang. Wah, oke, siap, Pak Putri. Baik, ada lagi? Dari kota mana lagi nih? Siap. Oke. Kita boleh ya, malam ini kita akan training dengan seorang guru Mandarin yang sangat luar biasa dan telah mendapatkan reward Fast Track Legend City Car dan kebetulan kemarin baru mendapatkan reward dari Appli Awards ya. Eh, Langsung saja saya panggil Mr. Dodoli. Pak Dodo, sudah siap? Halo, ya, sudah, Halo, Mas Sales. sudah siap Pak. Wah, sudah sampai rumah nih Pak. Sudah. Ya, Iya. tadi jam sekitar jam setengah tiga kali ya. Buat jam setengah tiga. Setengah tiga baru sampai rumah. Baik, Pak Dodo. Oke, Pak Dodo. Eh, Training hari ini ya, mungkin bisa dibocorin dari sekarang apa nih, Pak? Mau training apa mungkin? Nah, tentunya kalau untuk materi hari ini cenderung lebih cocok ya untuk teman-teman mungkin yang masih awal di industri network marketing yang ingin membangun bisnis living for you bersama kita ya. Jadi Baik, kita Pak sebut Dodo. sebagai persiapan awal bisnis living for you. Siap, Pak Dodo. Spotlight ini milik Anda, Pak Dodo. Silakan. Oke, siap. Thank you, Mas Sales. Oke, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, jadi hari ini kita akan masuk ke di tahun baru ini ya. Jadi kita akan masuk ya bagaimana kita menjalankan bisnis ini dengan tentunya ya persiapan awal yang benar. Karena awal ini sangat penting ya. Dan tentunya banyak orang juga yang belum paham, yang belum siap untuk bagaimana caranya bisa menjalankan bisnis living for you. Maka malam hari ini cocok sekali bagi teman-teman yang masih awal ya. Dan kiranya apa saja sih persiapan awal yang harus dilakukan untuk berbisnis ya, menjalankan bisnis di Living for You. Oke, teman-teman, saya akan share screen dan kita akan mulai ya untuk startup kita untuk malam hari ini. Oke, Mas Andro, suara saya dan slide saya aman ya? Suara dulu, suara jelas ya? Suaranya jelas, Pak. Oke, slide saya sudah tampil full Suaranya screen. jelas. Slide-nya sudah tampil. Oke, baik. Aman, Oke, Pak. Aman. baik, Baik. thank you Mas Andro. Oke, teman-teman, jadi tema kita hari ini Ya. adalah startup ya, persiapan awal kita membangun bisnis living for you. Sebelum kita benar-benar memulai masuk ke materi, saya ingin mengajak teman-teman untuk menyamakan frekuensi dulu. Artinya apa? Artinya kalau kita tidak sefrekuensi sejak awal, itu bahaya teman-teman. Ya, setelah itu bagaimana Anda bersama tim Anda harus memiliki frekuensi yang sama. Ya, jadi apapun alasan Anda bergabung di Living for You, ya, awalnya mungkin yang hanya ingin mencoba produknya, ya, atau yang ingin mendapatkan sebuah income tambahan, ya, penghasilan, atau Anda memang ingin fokus membangun sebuah bisnis di Living for You. Nah, di sini kita sepakati bersama ya, tidak ada yang instan untuk menjadi sukses di dunia ini. Setuju ya, di industri apapun, pekerjaan apapun, ya, termasuk di bisnis kita Living for You ya. Jadi semua harus melalui proses ya, langkah demi langkah. Oke, kita samakan frekuensi ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh Anda bergabung di sebuah bisnis jaringan, ya, Anda akan bisa jadi kaya raya dalam waktu singkat. Ya,
Nah, kalau itu kata-kata seperti itu boleh dibenarkan singkatnya, tapi bukan berarti Anda bisa langsung kaya instan, karena semua membutuhkan proses. Oke, kalau kita bicara mengenai pola ya, jadi orang bisa sukses ataupun orang itu akhirnya gagal, itu sebenarnya berpola. Setuju ya teman-teman ya? Jadi kalau kita, malam hari ini kita lebih fokus ya, bagaimana sih kita tentunya kalau mau sukses itu apa saja sih polanya? Polanya kelihatan. Ya, orang yang memiliki pola sukses, ya tentunya kita akan mengikuti langkah-langkahnya bagaimana bisa menjadi sukses. Ya, jadi pertama seperti yang tadi saya awal katakan, sukses itu membutuhkan proses, tidak ada yang instan. Banyak orang ingin sukses tapi tidak bisa melewati proses. Oke. Nah, kalau proses ini ya, apa yang disebut dengan proses, teman-teman tentunya tahu Anda harus banyak mengeluarkan effort, tenaga, ya, usaha untuk apa? Belajar. Meluangkan waktu untuk awal untuk belajar dulu. Ya, jadi teman-teman memahami dulu bagaimana karena industri ini tidak semua orang memahami, setuju ya? Jadi kita harus melalui proses pembelajaran. Nah, kalau dari proses pembelajaran itu kira-kira apa yang Anda bisa dapatkan, ya. Nah, itu harus Anda terapkan nantinya, ya. Jadi tidak ada orang yang tidak bisa di dunia ini, teman-teman. Semua orang melalui proses belajar, termasuk kita ya, begitu lahir nggak mungkin kan setelah lahir kita bisa langsung jalan, lari, dan lompat. Ya, semua pun berproses. Kita belajar dulu untuk balikan badan sejak bayi, ya, untuk belajar, untuk duduk, merangkak, dan akhirnya bisa berdiri dan berlari. Semua berproses. Begitu juga dengan semua pekerjaan kita. Jadi kalau Anda ingin melakukan sebuah pekerjaan untuk menuju puncaknya atau kita sebut sebagai sebuah kesuksesan, ya, salah satu proses yang akan Anda hadapi adalah proses kegagalan. Ya, jadi Anda kalau takut gagal, ya, apalagi di industri kita ini kan bisnis manusia ya, Anda akan menghadapi banyak sekali jenis-jenis karakter manusia. Jadi kalau Anda merasa, aduh, saya ditolak begini, saya gagal. Saya mengundang aja orang tidak hadir misalkan. Itu adalah proses. Tidak semua orang Anda undang di awal bisa datang. Tidak semua orang yang Anda ajak untuk bergabung di Living for You, semua akan bergabung. Pasti ada yang menolak. Jadi, sebuah kegagalan di sebuah proses untuk menuju sebuah kesuksesan itu adalah sesuatu yang pasti. Ya, jadi jangan takut gagal di bisnis kita ini karena itu adalah proses menuju sebuah suksesan. Ya, jadi tidak ada orang yang gagal menurut saya ya, yang ada hanya orang yang berhenti di tengah jalan. Ya, bedanya orang yang berhasil dan orang yang gagal itu apa sih? Sama sih sebenarnya. Ya, mereka menghadapi masalah sama, ya, mereka menghadapi hambatan sama, cuman masalah yang mereka hadapi yang sama itu disikapi dengan cara yang berbeda. Kalau orang yang misalnya menghadapi sebuah kegagalan, ya ditolak satu kali, dua kali, akhirnya dia mengundurkan diri, merasa, oh bisnis ini tidak cocok saya. Nah, itu adalah orang yang menuju kegagalan, ya pola-polanya kelihatan. Tetapi kalau Anda setiap kali, oh kenapa ya saya pertama kali mengundang orang itu tidak datang, tidak hadir, kenapa orang ini tidak bergabung setelah saya presentasi, dan Anda mempelajari masalahnya, mempelajari kiranya salahnya di mana Anda perbaiki diri. Suatu saat Anda akan semakin baik, semakin baik. Nah, itulah menuju sebuah proses kesuksesan. Ya, jadi semua orang bisa sukses. Yang penting jangan pernah berhenti belajar dan tidak pernah berhenti mencoba. Oke, kita sepakati ya. Semua berproses. Sesuatu yang awal yang paling penting Anda lakukan adalah siap untuk belajar. Oke. Nah, bisnis networking seperti yang tadi saya katakan ya, kalau Anda dikatakan cepat untuk menjadi kaya, ya, saya rasa ini kurang tepat. Cepatnya kita silang ya, kita coret. Tetapi bisnis networking itu adalah cara yang sederhana untuk menjadi kaya itu yes. Nanti saya akan sebutkan ya betapa sederhananya untuk menjadi kaya di bisnis industri ini. Oke, oke, teman-teman semuanya ya yang sudah hadir, saya ingin bertanya teman-teman di sini. Ini ada 4 jenis manusia lah ya, yang berhubungan antara waktu dan uang. Ya, saya ingin bertanya kepada teman-teman yang sudah hadir, ya. Kalau orang yang tipikal yang pertama ini kan adalah orang yang tidak punya waktu dan juga tidak punya uang. Ya, ini paling parah. Ya, tapi yang tipikal yang kedua itu punya waktu tapi nggak punya uang.
Ini repot juga. Yang ketiga, ya banyak konglo ya di Indonesia ya. Uangnya banyak, tapi nggak punya waktu. Ya berangkat kerja, anaknya masih tidur mungkin ya keluarganya. Pulang kerja mungkin meeting atau ada tambahan ini dan itu. Anak-anak sekeluarga sudah tidur. Ya waktunya itu tidak ada, tapi uangnya banyak. Tapi yang keempat adalah banyak waktu dan juga punya. Kalau teman-teman di sini coba saya ingin bertanya, yang ingin menjadi, gini aja, kan saya kasih pilihan aja. Jadi kalau Anda diberi kesempatan untuk berpilih, Anda ingin menjadi tipikal orang yang satu, dua, tiga, atau empat. Coba di kolom chat, teman-teman, saya ingin tahu empat, empat, oke, empat. Ya, saya butuh 5 orang lah ya. Setiap kali kalau saya ada 5 orang partisipan, oke, siap. Saya rasa sudah cukup ya. Semua teman-teman sudah mengarahkan ke arah angka 4. Oke. Jadi kenapa? Ya karena semua orang ingin dong, bukan hanya memiliki sebuah perekonomian yang kuat, tetapi bagaimana juga punya waktu bersama dengan orang yang dicintai ya, seperti keluarga, anak, orang tua dan lain-lain. Setuju ya? Kalau teman-teman semua setuju, berarti Anda sepakat ya. Kita di sini ya di bisnis industri kita ini sesuatu yang kita kejar sebenarnya adalah kebebasan finansial dan waktu, financial and time freedom. Oke, bagaimana kita bisa mencapai ini? Maka bisnis ini akan membantu Anda. Pertama, Anda di awal ini ya, Anda harus tahu cara pengelolaan waktu yang tepat. Artinya pengelolaan waktu Anda bisa lihat lah ya, ada sesuatu yang sangat penting mendesak, ada yang tidak penting tapi mendesak, ya ada yang penting tapi gini-gini nih. Ada yang sama sekali tidak penting dan tidak mendesak. Pada saat di awal Anda membangun sebuah bisnis, ya sesuatu yang tidak penting dan tidak mendesak, lupakan dulu. Ya bangun setiap hari kita bangun tidur, kita mungkin sudah teman-teman yang sudah terbiasa dengan yang to-do list ya. Hari ini apa yang harus saya lakukan itu sudah terjadwal. Ya, apa yang terpenting lakukan. Intinya apa? Jangan pernah menunda. Banyak orang yang gagal itu memiliki pola menunda. Oke, jadi pengelolaan waktu ini sangat penting. Tidak ada orang yang sukses karena dia memiliki 24 jam, 25 jam. Semua manusia diberikan waktu yang sama oleh Tuhan. Adil 24 jam, tidak ada yang 25 bahkan 26 jam. Setuju ya? Nah, tinggal bagaimana Anda membagi waktu Anda untuk menjaga ya proses kerja Anda. Yang pasti jangan pernah menunda. Hal-hal yang penting lakukan terlebih dahulu. Ya banyak orang itu merasa wah banyak sekali yang harus saya lakukan. Itu dipikirin tapi tidak dilakukan. Ya, kalau saran saya banyak sekali yang melakukan. Pilih mana yang kiranya yang paling perlu harus Anda selesaikan, lakukan terlebih dahulu. Jangan hanya dipikirkan. Masalah atau apapun yang harus Anda lakukan itu akan terselesaikan. Oke. Nah, sekarang ini penting nih. Karena bisnis kita ini tidak semua memahami. Jadi kita akan melihat paradigma kerjanya dulu seperti apa. Ini dari cash flow quadrant Robert Kiyosaki ya. Ini singkat aja. Mungkin beberapa teman yang sudah sering melihat dari cash flow quadrant ini ada yang mungkin yang pertama kali nggak apa-apa. Ya, saya tidak akan membahas ini panjang. Saya hanya ingin menunjukkan kepada teman-teman ya menurut Robert Kiyosaki ya di dunia ini ada 4 cara untuk menghasilkan uang. Oke, kita bagi sebagai kuadran kiri dan kuadran kanan. Apa sih bedanya kuadran kiri dan kuadran kanan? Kuadran kiri itu ada employee, ya, staff, pegawai. Ya, bukan berarti oh pegawai nggak bisa kaya. Enggak. Ya, ada pegawai yang gajinya itu 50 bahkan di atas 100 juta. Ada bisa kaya? Bisa. Ya. Kedua adalah self-employed. Self. Jadi seorang mungkin profesional, pemilik toko, ya, apapun itu, seorang dokter, ya, itu boleh. Ya, posisinya jadi self-employed. Jadi artinya tidak ada bosnya. Ya, ditentukan oleh diri sendiri. Apakah bisa kaya? Banyak kok orang yang kaya dari uh, apa namanya yang self employed ini ya. Yang di kuadran kanan ada dua, satu business owner. Ya, business owner adalah orang yang membangun sebuah bisnis dengan sistem. Ya, banyak yang seperti franchise di luar sana itu adalah para business owner. Tentunya yang investor tidak perlu ditanyakan lagi, ya. Itu uang yang bekerja untuk mereka, tidur pun mendapatkan uang. Jadi kira-kira teman-teman, ya dari empat pilihan pekerjaan lah ya bukan pekerjaan ya 4 jenis yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan sebuah penghasilan semua bisa membuat Anda kaya. Cuman ada satu perbedaan antara kuadran kiri dan kuadran kanan. Kalau Anda berada di kuadran kiri berarti Anda akan terus
menukarkan waktu Anda untuk mendapatkan sebuah penghasilan. Bedanya kalau di kuadran kanan, ya Anda itu membangun sebuah sistem, Anda bekerja melalui sebuah proses yang membangun sebuah aset, di mana ke depannya Anda akan menikmati yang namanya passive income. Ingat ya, tujuan kita adalah time and financial freedom. Apabila Anda ingin mencapai ke sana, berarti Anda harus berada di posisi kuadran kanan. Ya, banyak pekerjaan yang ada di kuadran kiri, tentunya ada juga kesempatan untuk berpindah di kuadran kanan. Salah satunya adalah bisnis network marketing, yaitu bisnis living for you, teman-teman. Oke, nah cuman banyak yang bahaya. Wah, saya sudah berada di kuadran kanan, tetapi mindsetnya, pola pikirnya, atau cara kerjanya masih berhenti atau berada di posisi kuadran kiri, itu yang bahaya. Oke, kita akan sama-sama lihat. Ya, ini adalah menurut Robert Kiyosaki ya, paradigma umum orang bekerja untuk mendapatkan sebuah penghasilan ya dan menuju apa yang dia inginkan. Tetapi pada saat dia tidak bisa bekerja lagi, penghasilannya akan berhenti. Betul ya? Nah, paradigma sukses yang dimaksud di sini adalah Anda bekerja di awal, tetapi asetlah yang Anda bangun, dan ke depannya pada saat Anda tidak bekerja lagi sekalipun, ya, atau Anda tidak teruslah harus bekerja, maka aset ini akan memberikan sebuah penghasilan yang disebut dengan penghasilan pasif, pasif income. Ya, ini ada dua pilihan. Ya, tentunya kalau Anda merasa selama ini contoh yang terbaik adalah pada saat pandemi. Ya, pada saat pandemi pada saat Anda terjadi sesuatu dengan pekerjaan Anda, bagaimana dengan penghasilan Anda? Oke. Nah, sekarang contohnya ya, saya selalu memberikan contoh dengan dua ekor hewan ini. Sama-sama, cicak dan laba-laba sama-sama makannya serangga lah ya. Oke. Cuman ada perbedaan di antara cara dua ekor uh, hewan ini untuk menangkap mangsanya. Kalau cicak, dia harus membarterkan waktunya, dia harus mencari serangganya, baru dia bisa mendapatkan makanannya. Ya, ini kurang lebih sama dengan paradigma umum. Bekerja dulu untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi dengan laba-laba, awalnya seekor laba-laba akan menggunakan waktunya untuk membangun asetnya dulu. Apa yang dimaksud aset di sini? Kita sering melihat ya, laba-laba membangun untuk jaring-jaringnya. Itu adalah aset. Dan kalau kita lihat ada tiupan angin kencang, kena ranting pohon, pada saat jaring-jaring itu belum terbentuk dan akhirnya rusak lagi, apa yang dilakukan laba-laba tidak mungkin dia berhenti di situ lalu dia putus asa. Tapi dia akan mengulangi lagi dari nol, teman-teman. Dibangun lagi sampai terbentuk. Nah, itulah asetnya. Saat aset yang terbentuk, pada saat dia ingin, itu sebagai perangkap kan ya, saat dia ingin makan, ya serangganya itu sudah berada pada jaring-jaringnya. Ya, jadi perbedaan adalah pada saat laba-laba ini ingin makan serangga ya, itu tidak perlu lagi menukarkan tenaga atau waktu untuk mendapatkan makanannya. Oke, itu yang disebut dengan paradigma sukses. Nah, bagaimana kalau di industri network marketing? Tadi kita sebut ya, apa sih kekuatannya? Apa sih kenapa ada di kuadran kanan? Kalau di kuadran kanan itu hebatnya bagaimana? Ya, potensinya bagaimana? Nanti saya akan bahas. Ya, tapi awalnya Anda harus paham dulu. Tadi di awal saya sebut bisnis network marketing adalah cara yang paling sederhana untuk membuat kita sukses. Kenapa? Ini ada beberapa alasannya. Pertama, modalnya kecil, teman-teman. Bayangin ya, Anda berbisnis dengan Living for You, ya, dengan lisensi bisnis tertinggi cuma di angka eksklusif ya, 20.200.000. Kalau bagi teman-teman yang ambil Liftera 21. Itu pun Anda dapat produk loh, dan Anda mendapatkan sistem kerja. Anda sudah berhak untuk menggunakan sistem yang sudah disiapkan Living Value untuk membangun aset Anda. Ya, modal kecil, potensi penghasilan tanpa batas. Ini yang membedakan. Dan betapa sederhananya ya, karena Anda tidak perlu pusing dengan tempat lagi. Ya, Anda perlu oh kantornya di mana? Ada di PIK di Jakarta. Living kliniknya ada di mana? Ya, LHH-nya ada di mana? Anda tinggal arahkan aja. Ya, tidak membutuhkan tempat, ya. Dan Anda tidak pusing untuk stok barang, ya. Produksi barang itu modalnya berapa? Ya, perlu untuk tempat juga, betul ya? Tidak perlu mengurusi pengiriman dan semuanya. Ya, sebenarnya apapun transaksi yang terjadi, sebenarnya kirimkan pusat dan stokis. Betul ya? Anda tidak dipusingkan dengan pengiriman juga. Ya, yang paling penting semua legalitas, izin dan lain-lain itu sudah disiapkan pusat. Ya, itu membutuhkan waktu,
ya effort biaya dan cukup besar. Oke, jam kerjanya ditentukan oleh diri Anda. Artinya gini, pada saat ini teman-teman yang masih memiliki pekerjaan masing-masing atau memiliki profesi, ya, Anda masih bisa menentukan. Ya, mungkin awal Anda melihat, oh ini bagus ya, saya coba mempelajari sistem kerjanya. Dan Anda tentukan, satu hari Anda meluangkan berapa waktu untuk di sini. Ya, ya, yang paling penting di sini saat Anda belum bisa full time, jadi Anda lakukan secara full hard. Oke, tidak memiliki resiko. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Ya, sebenarnya paket apapun, lisensi bisnis apapun yang telah Anda beli, Anda mendapatkan produk senilai itu. Anda sudah mendapatkan produk yang bagus, itu sudah dapat manfaatnya. Oke? Nah, bisnis akan berjalan secara autopilot. Ini harapan kita semua, ya. Berarti freedom, ya, kebebasan waktu dan finansial. Nah, jadi teman-teman, kita sudah tahu ya bagaimana unggulan dari bisnis network marketing ini. Tentunya ya, kita harus tahu dulu, tadi sudah disebut paradigmanya. Bagaimana sih kita bisa menjalankan bisnis ini ya dengan cara kuadran kanan. Ya, tadi saya sempat mengingatkan ya, banyak orang masuk ke industri ini itu sudah berada di kuadran kanan, tetapi cara kerja bahkan pola pikirnya masih berhenti di kuadran kiri. Nah, ini contohnya. Ada dua cara untuk mendapatkan penghasilan dari Living for You. Pertama, berjualan. Ya, nggak ada salahnya dengan jualan. Tetapi jangan lupa, apabila Anda berjualan, Anda selalu menukarkan waktu Anda untuk mendapatkan penghasilan Anda. Bayangin, Anda jual satu tumbler, Anda dapat komisi. Anda dapat komisi sponsor. Anda jual lagi tumbler kedua, Anda dapat. Anda jual di teras, Anda dapat. Begitu Anda merasa ingin berlibur atau Anda kurang fit, Anda beristirahat 3 hari aja, tidak melakukan itu, penghasilan Anda berhenti. Ya, tidak jauh berbeda dengan seekor cicak menukarkan waktunya untuk mendapatkan sesuatu. Oke, bukan nggak boleh jualan ya teman-temannya, boleh ya, tetapi jangan terlalu fokus ke jualan dan akhirnya Anda lupa berada di kuadran kanan ya, yaitu membangun aset. Ya, membangun aset dengan sistem yang ada, bahkan sistem sudah disiapkan dari Living for You. Nah, sistem inilah yang akan memberikan Anda freedom, passive income. Ya, jadi ada dua cara ya. Nah, sebagai contoh ya, ini dia. Kita membangun secara teamwork ya. Anggap aja bisnis konvensional ini adalah bisnis jualan. Ya, saya bukan mengatakan bisnis konvensional jelek ya, teman-teman. Cuman saya ingin memberikan sebuah gambaran ya, sesuatu yang bisa kita bangun dengan adanya sistem, kita bangun aset dan menghasilkan yang disebut dengan faktor kali. Oke. Nah, bisnis konvensional dengan network marketing. Anggap aja Anda seorang jago jualan, teman-teman. Mau berapa banyak sih yang bisa Anda jual dalam 1 bulan? Anggaplah Anda ada seorang marketing yang sangat handal. Anda bisa menjual 1.000 item produk dalam 1 bulan. Berarti omset Anda berapa? 1.000. Luar biasa, luar biasa. Ya. Tetapi, pernahkah Anda berpikir pada saat Anda tidak pernah jualan lagi atau Anda berlibur atau sakit, omset Anda menjadi berapa? Langsung menjadi nol tanpa Anda bekerja. Tapi dengan sistem aset yang kita bangun, sistem network marketing yang kita bangun, ya, bedanya memang Anda tidak bekerja sendirian. Kita membangun aset, kita membentuk struktur jaringan, ya. Bayangkan kalau Anda sudah memiliki 1.000 orang tim di tim Anda. Waduh Pak, 1.000 orang itu banyak loh, nggak mungkin instan. Makanya dari awal saya sudah sepakati ya kita ya, semuanya berproses. Ya, kita lihat semua waralaba, semua perusahaan franchise yang saat ini besar, yang ada di mana-mana secara global, itu tidak bisa langsung instan seperti ini. Contoh paling simpel, McD ada di mana-mana, ya di kota Surabaya, Jakarta, manapun seluruh Indonesia. Apakah dia langsung sebanyak itu, bahkan global? Tidak, teman-teman. Berawal dari 1, 2, 3, dan terus bertumbuh. Sama juga, kita butuh waktu, butuh proses untuk memiliki 1.000 orang di tim kita. Bedanya pada saat aset Anda terbentuk, 1.000 orang ini sudah ada, ya, setiap orang beli satu item aja, belanja untuk diri sendiri aja. Omset Anda itu sudah sama loh, 1.000 item dalam bulan tersebut. Dan misalkan di bulan keduanya, ada 1 orang nggak belanja, atau 10 orang lah nggak belanja, Anda masih memiliki omset 999 atau 900. Itulah kekuatan faktor kali, teman-teman. Ya,
Jadi hasilnya sama 1.000, tapi saya 1 kali 1.000 dan 1.000 kali 1. Nah, ini mana yang Anda ingin pilih? Kan seperti itu. Ya, apalagi kalau Anda ingin meningkatkan omset Anda. Nah, itu tidak mungkin bisa Anda lakukan sendirian. Teamwork sangat penting di bisnis kita ini. Oke? Ya, ini ada sedikit perkenalan ya, bagaimana Anda bisa mengenal lebih dalam lah ya, dasarnya dulu tentang network marketing. Ya. Nah, saya ingin bertanya nih, teman-teman yang hadir malam hari ini, tolong dibantu ya di kolom chat. Oke, siapa yang sudah pernah memiliki pengalaman di industri network marketing atau jaringan atau lebih sebut disering MLM ya. Saya jarang ya menyebutkan MLM ya. Saya lebih suka dengan network marketing. Kenapa? Karena membangun sistem dengan network. Oke, ada? Tolong di kolom chat. Sudah pernah pengalaman? Sudah. Oke. Saya ingin tahu minimal 5 orang ya. Bantu ya. Tolong ya di kolom chat teman-teman. Biar saya juga tahu nih. Apakah teman-teman mengikuti dari Zoom yang sedang berlangsung ini? Baru satu yang sudah. Sudah. Oke, oke, lebih banyak yang sudah ya. Ada yang belum mungkin saya ingin tahu teman-teman dibantu. Saya berharap ada yang jawab belum nih. Oke, Bu Lucy belum. Ya, Ibu Tirsa ya belum. Nah, gitu ya Pak Kuswandi ya belum. Oke, sudah lebih dari 5. Baik, saya lihat di sini. Oke, yang belakangan ini banyak belum ya. Jangan-jangan yang sudah biar biar anu dijawab belum ya. Oke, baik teman-teman. Bagi teman-teman yang belum memiliki pengalaman di industri ini nggak apa-apa ya. Tapi pertanyaan saya berikutnya yang kedua tolong dibantu tetap jawab ya. Apakah lebih banyak orang yang berhasil atau orang yang biasa-biasa aja di industri network marketing jaringan ini? Kiranya teman-teman lebih banyak orang yang sukses atau orang yang kurang sukses? Kalau yang merasa, oh ini gampang kok, ya ada banyak teman saya yang berhasil di bisnis ini. Ya silakan jawab satu, berarti mudah sukses. Lebih banyak orang yang tidak berhasil, jawab dua. Saya coba ingin lihat. Satu, banyak yang sukses. Dua, lebih banyak orang yang tidak sukses. Tolong dibantu teman-teman, saya ingin tahu. Dua, dua. Nah, kalau ini lebih banyak orang yang tidak sukses ya di industri ini ya. Saya nggak sebut gagal lah ya, tidak sukses. Oke. Tahu nggak kira-kira kenapa? Ya, sebenarnya lebih banyak yang orang uh, jangan gagal ya, yang tidak sukses di industri ini. Sebenarnya kalau kita tarik kembali ya, bisnis apapun sama ya teman-teman ya. Jauh lebih banyak orang yang tidak berhasil di sebuah industri daripada yang berhasil. Cuman Anda tidak bisa melihat semuanya. Misalnya kafe-kafe yang cabangnya ada di mana-mana. Itu yang Anda lihat sebagai yang sukses. Yang tidak sukses, bahkan Anda tidak pernah melihat. Itu sudah hilang gitu loh ya. Jadi memang di industri bisnis apapun ya, yang sukses itu pasti lebih sedikit dibanding uh, yang gagal. Ya, lebih banyak orang yang gagal. Ya, tapi di industri kita ini kita harus tahu semua memiliki pola dan sebab. Ya. Nah, jadi di sini bagi teman-teman yang tadi menjawab belum, yang masih awal di industri ini, ya teman-teman boleh berbahagialah karena di sini Anda akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Kenapa orang tidak bisa berhasil di bisnis jaringan? Itu ada sebabnya. Nah, maka Anda bisa mengetahui sebabnya malam hari ini dan Anda bisa hindari agar tidak terjadi pada diri Anda. Oke. Nah, sebab pertama, alasan pertama banyak orang yang tidak bisa sukses di industri ini adalah tidak ada bosnya. Ingat, tadi saya memang betul. Anda bisa mengatur jam Anda secara bebas. Tidak ada jam kerja ya tidak seperti seorang karyawan mohon maaf contoh aja ya masuk jam 8 pulang jam 5 ada yang jam 9 pulang jam 6 ya ya tidak ada masalah ya pernah nggak Anda berani untuk saya hari ini malas saya ingin berlibur 1 minggu seorang karyawan tidak mungkin berani melakukan itu kenapa karena ada bosnya ada jam kerjanya tanggung jawabnya jelas ya tetapi mereka mendapatkan sebuah penghasilan bulanan yaitu gaji. Tapi di industri kita, karena Anda semuanya menentukan, ya tidak ada jam kerjanya, disitulah Anda kalau tidak bisa ya memiliki sebuah tujuan yang kuat, sesuatu yang ingin Anda capai di industri ini, sangat bahaya. Dan Anda tidak mungkin bisa bekerja secara maksimal. Ya, Anda tidak memiliki sebuah goal setting, Anda tidak memiliki tujuan, itu bahaya. Bayangin kalau Anda naik sebuah pesawat dan pesawat itu
setelah di udara berputar-putar tanpa tujuan. Ngeri nggak? Ngeri, teman-teman. Ya, kalau kehidupan kita tanpa tujuan, sama aja ngeri. Aplikasi Grab aja coba Anda tanpa masukin tujuan. Jalan nggak? Nggak jalan. Ya, jadi pastikan Anda memiliki sebuah goal setting di bisnis ini. Kalau Anda tidak memiliki tujuan, susah. Karena apa? Anda ditolak orang satu dua kali, Anda mundur. Ya, tim Anda bilang, wah saya gini-gini, Anda mundur. Ada masalah kecil-kecil gini, Anda mundur. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang membuat Anda termotivasi untuk melanjutkan bisnis ini. Itu sangat bahaya. Oke. Nah, terlalu mudah untuk bergabung tanpa syarat. Maksudnya apa? Teman-teman yang berpengalaman untuk bekerja masuk di sebuah perusahaan atau apapun lah, itu pun Anda di interview. Setuju ya? Nah, kalau di bisnis living for you, siapapun tinggal serahkan KTP, ya, isi data, transfer, beli produk, akhirnya sudah mendapatkan sistem. Anda sudah bebas. Nah, disitulah dia ingin, wah saya akan bisa berhasil di industri ini, saya akan kaya raya. Tetapi tidak tahu caranya. Ya, terlalu mudah bergabung tanpa syarat. Bayangin kalau diberikan syarat semacam misalkan yang ingin bergabung di Living for You harus memiliki pengalaman minimal 3 sampai 5 tahun di industri network marketing, ya, dan sudah memiliki jaringan di atas 5.000 orang. Kira-kira kalau dibikin syarat seperti itu, semua berhasil nggak? Rata-rata bisa berhasil karena sudah berpengalaman. Justru di sini itu terlalu muda, ya. Mohon maaf, mau Anda lulusan SD, SMP, mau Anda sudah S1, bahkan Anda S3, tidak ada bedanya di sini. Kita semua memiliki kesempatan yang sama di industri kita ini. Yang penting Anda siap aja. Oke, modalnya terlalu kecil. Jadi di pola pikirnya ya itu sudah salah mindsetnya. Jadi dianggap bisnis kecil. Ah, modal cuma segitu kok. Ya, jadi kalau ada teman tanya, sekarang lagi bisnis apa? Ya, saya bisnis ini kurang ramai, jadi saya membangun ya bisnis kecil-kecil. Kenapa? Karena merasa modalnya kecil. Nah, itu bahaya ya. Pola pikir apa yang kita pikirkan itu menjadi ucapan kan. Dari ucapan tersebut biasanya sudah diikuti dengan tindakannya. Nah, apalagi kalau Anda lakukan atau ucapkan itu terus-menerus, itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan itu akhirnya menjadi karakter ya dan karakter itu tentunya menentukan hasil. Oke. Nah, bahayanya apa? Menganggap bisnis coba-coba. Nggak bisa dikerjakan secara serius. Dikit-dikit putus asa, menjalankannya setengah-setengah. Bayangin kalau Anda keluarkan 2 miliar lah untuk bangun sebuah kafe. 2 minggu pertama, kafe Anda sepi. Satu orang pun tidak ada yang hadir. Anda tutup kafe Anda? Nggak mungkin, teman-teman. Karena Anda sudah merasa modal yang Anda keluarkan itu gede, 2M. Betul nggak? Nggak mungkin Anda begitu mudahnya untuk putus asa. Ya, Anda pasti pikirkan bagaimana caranya meramaikan kafe Anda. Promosi lah, bagi brosurnya, pakai cara ini dan itulah. Tapi karena di industri ini, ya living for you, 20 juta saya dapat di Tera, manfaat dapat sekeluarga sehat. Ya bisnisnya coba-coba lah, nothing tulus. Nah itu bahaya. Oke, berhenti terlalu cepat. Ya, jadi karena ya itu secara mindset tidak boleh diawali dengan karena ini modal kecil, bisnisnya kecil. Padahal modalnya kecil, income-nya luar biasa. Ya, terbukti Living for You dengan tersedianya produk ya 1 tahun kalau kita tarik ya, itu yang saat awal kita take off bersama Living for You. Ini 1 tahun. Ya, bayangin sudah banyak teman-teman yang sudah mendapatkan warrior rata-rata ya dari belasan sampai puluhan, elit puluhan sampai ratusan. Ya tidak perlu diragukan para master ratusan bahkan yang sudah sampai miliaran 1 tahun pertama. Dan tahun kedua kita akan terbang lebih tinggi lagi bersama Living. Oke? Nah ini penting. Tidak masuk ke dalam sistem super system. Karena sejak awal saya sudah mengatakan bisnis ini itu tidak ada ijazah yang di luar yang bisa Anda pelajari di sekolah untuk langsung mendalami industri network. Jadi lulusan apapun teman-teman malam hari ini, ya, Anda perlu untuk masuk ke dalam support system kita, Legend Academy. Kenapa? Karena Anda harus tahu cara menjalankan bisnis ini dengan cara yang benar, ya. Karena tujuan kita ini adalah freedom loh, ya. Tidak ada salahnya lah kalau kita invest waktu di awal untuk belajar, ya. Itu sangat penting, teman-teman. Ya, setelah itu banyak orang setelah menguasai sudah hebat, tapi hebatnya sendirian. Tidak melakukan duplikasi, bekerja sendiri. Duplikasi adalah apa yang Anda lakukan, dilakukan oleh tim Anda juga. Itu baru hebat, itu baru kuat. Bayangin Anda buka banyak cabang, tapi yang jualan, ini contoh ya, Anda buka cabang, toko jualan, tapi yang jualan setiap hari cuma Anda. Toko-toko Anda yang buka 10 cabang,
50 cabang, tapi semua tidak ada yang jualan. Itu contohnya seperti itu. Tetap bekerja sendiri tidak akan bisa besar, ya. Tapi bayangin kalau Anda punya 10 toko, ya, cabang Anda semua ramai, itu ngeri, ya. Oke, tidak membangun jaringan, fokus ke jualan. Ini kembali ke pola kerja. Ya, kita sudah berada di kuadran kanan. Miliki mindset kerja dan cara kerja seperti yang ada di kuadran kanan. Ya, jadilah seekor laba-laba, membangun aset dan kita kejar untuk yang disebut dengan passive income, ya, time freedom kita. Ya, membangun jaringan, jangan terlalu fokus ke jualan. Saya bukan mengatakan teman-teman kalau Anda jualan salah, enggak, ya, bukan. Boleh Anda jualan. Jangan terlalu fokus ke jualan, lupa aset yang kita bangun adalah dari sistem. Oke? Nah, ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya, ya, tidak komitmen, tidak konsisten, dan tidak fokus. Wah, itu ada perusahaan baru, bagus, itu ada ini baru, ya, tidak komitmen, tidak bisa konsisten, baru lakukan sekian, ini, oh, coba ini, coba itu, Anda tidak akan bisa berhasil, teman-teman, ya, Pak. Yakinlah kepada saya. Oke, itu adalah penyebab-penyebab yang sangat fatal. Tentunya masih di banyak, masih banyak, ya, di luaran sana. Ya, itu yang paling standar lah, ya, yang harus Anda hindari. Oke. Nah, ini ada beberapa hal yang Anda harus pahami dulu sebelum Anda bergabung di industri network marketing, atau tepatnya ini sangat penting, ya. Kalau saya sebut ini sebagai 5 pilar utama di bisnis network marketing. Pertama adalah perusahaannya. Bagaimana dengan legalitasnya, izinnya, ya. Dan tidak kalah pentingnya di industri ini atau di zaman ini sudah berbeda dengan dulu, teman-teman. Ya, saya sudah di industri ini cukup lama. Saya melihat betapa uh, perusahaan-perusahaan besar, ya, owner-owner yang boleh dikatakan yang crazy rich, ya, itu, ataupun gimana pun lah, ya, perusahaan yang sudah besar itu, apabila perusahaan itu tidak komitmen, sama saja hasilnya, teman-teman, ya. Pada saat Anda berkomitmen, perusahaan itu tidak komitmen, itu sangat bahaya. Jangka panjang Anda itu menjadi tanda tanya, ya. Kalau Anda ingin membangun sebuah bisnis network marketing benar-benar untuk jangka panjang, Anda bisa passive income, bukan hanya sesaat, ya. Perhatikan, perusahaan ini sangat penting. Di Living for You kita punya Pak CEO, Pak Henry Liu, dan konseptor Pak Robitan yang sangat luar biasa, yang memiliki tim, ya, manajemen, tim support, dan lain-lain, itu yang luar biasa kerjanya, ya. Jadi teman-teman yang sudah paham tentu tahulah siapa aja yang saya sebut. Teman-teman ini yang luar biasa kerjanya. Kita fight di lapangan, teman-teman ini fight di internalnya, ya. Jadi bagi teman-teman yang baru hari ini masuk bergabung, ya, anda akan paham suatu saat saat bertemu, dan tentunya di acara terdekat ini kan di acara Malang, ya. Nah, pastikan teman-teman yang Jawa Timur terutama agar bisa berketemu tatap muka langsung dengan Pak CEO, Pak Edi Liu, ya, konseptor kita Pak Robitan, ya, nanti hadir di acara Grand Health Talk perdana kita yang ada di Malang pada tanggal 27, oke, Januari ini. Ya, yang nanti minta jelasnya nanti akan diinfokan dari Mas Sandro. Oke. Kedua, produk, ya. Jangan pernah meremehkan produk, ya. Produknya kalau bagus, Anda membangun bisnis Anda itu akan sangat memudahkan, ya. Banyak industri network marketing yang produknya asal-asalan, ya, hanya apa adanya aja, terlalu fokus ke bisnisnya, itu bahaya, teman-teman, ya. Memberikan komisi gede tapi bonusnya, tapi produknya itu nggak terlalu bermanfaat atau tidak sesuai, itu sangat bahaya. Tapi teman-teman bisa lihat, ya, produk kita sudah tidak perlu diragukan lagi bagaimana pertumbuhan Living for You selama 1 tahun ini, ya, karena memiliki produk yang luar biasa, ya. Yang luar biasanya kita punya 2 produk untuk suplemen, ya, satu lagi untuk device, untuk apa itu namanya, alat kesehatan, ya, itu luar biasa. Anda harus memahami compensation plan atau M plan-nya, ya, bisnis plan-nya, bagaimana cara bagi hasilnya, itu sangat penting. Kenapa? Ya, karena Anda sama-sama di lapangan ini bekerja, ya. Kalau Anda mendapatkan bagi hasil yang sempurna atau yang tidak, apa ya, intinya tidak ada jebakan Batman-nya lah, ya. Banyak perusahaan di situ memberikan potensi penghasilan begini-begini, tapi Anda tidak pernah bisa mencapai. Kenapa? Karena ada syarat ini, syarat itu, syarat itu, ya kan? Kalau di Living for You semuanya terbuka. Oke, support system. Ya, Anda tidak perlu bingung. Anda belanja produk, Anda menjadi seorang distributor di Living for You, member Living for You, Anda tidak pusing bagaimana langkah-langkah kerja Anda setelah Anda bergabung, karena sudah ada support system Legend Academy. Ya, tinggal mengikuti sistem yang Anda. Ya, jadi seperti Anda naik sebuah eskalator, ya. Yang penting Anda siap melangkah kaki pertama, maka ini akan membawa Anda bersama dengan. Oke, yang terpenting di sini adalah
tim Anda, ya. Bagaimana dengan tim leader Anda, sponsor Anda, ya, downline Anda bukan bawahan Anda loh, teman-teman. Upline Anda juga bukan atasan Anda. Kita semua berpartner, kita sebut sebagai tim, ya. Dan kalau Anda mau berhasil di bisnis kita, ya, pastikan Anda punya seorang mentor yang aktif, ya, memiliki upline aktif, tentunya harus memiliki downline yang aktif juga. Oke, ini adalah 5 pilar terutama ya yang di bisnis industri networking secara dasar aja. Oke, nah sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman semua ya. Nah, ini tolong dibantu di kolom chat lagi. Saya ingin tahu bagaimana pendapat dari teman-teman untuk menilai semua ini. Satu adalah knowledge, ya, pengetahuan. Kedua adalah skill, kemampuan. Ketiga adalah attitude, sikap. Bagi teman-teman, ya, minimal 5 orang ya yang membantu menjawab saya di kolom chat. Yang terpenting adalah apa? Pengetahuan, ya, kemampuan atau sikap. Attitude, attitude. Oke, sikap, sikap. Oke, thank you teman-teman yang sudah menjawab ya. Nah, teman-teman, ya luar biasa. Oke, jadi sejak awal saya sudah mengatakan ya, di dalam kehidupan kita ini namanya manusia pasti ada naik turunnya, setuju ya? Permasalahan itu pasti terjadi terus. Kita tidak bisa memilih masalah yang terjadi pada diri kita, tapi kita bisa menentukan sikap kita menghadapi sebuah masalah ataupun apapun itu. Ya, jadi di sini teman-teman tadi semua menjawab attitude ya atau sikap ya. Kita sama-sama lihat ya. Kalau knowledge, pengetahuan ya tadi sudah saya jelaskan. Ya ini cepat saja. Skill adalah kemampuan dan attitude adalah sikap ya, sebuah kemauan dan lain-lain attitude. Oke. Sikap adalah segalanya ya. Jadi teman-teman tadi sudah benar semua ya. Sikap adalah terpenting. Ini adalah contoh sebuah iceberg ya, gunung es ya yang membuat Titanic tenggelam itu ya. Jadi iceberg atau gunung es ini yang bisa kita lihat itu ada sea level atau ada level apa namanya itu lautan garis lautan ya. Known to others, apa yang orang luar melihat pada diri kita ya atau apa gunung es ini yang dilihat itu adalah oh orang itu hebat ya, pengetahuannya banyak, skillnya, ilmunya luar biasa, ya. Tapi teman-teman, sebenarnya kita sebut ini sebagai ability atau kemampuan dan lain-lain, itu hanya 10%. Itu hanya 10%. Kalau Anda benar-benar melihat di dasar lautnya, ya, yang tidak dilihat banyak orang, tidak banyak orang yang tahu, mulai dari value-nya, judgment-nya, ya, cara dia bekerja awalnya, belief-nya, keyakinannya, attitude-nya, itu semua masuk ke dalam sikap. Itu 90%. Ya. Jadi sudah sepakat ya kita ya. Jangan dilihat yang di luar orang yang berhasil seperti ini. Tapi di belakangnya yang membuat mereka berhasil sebenarnya adalah sikap. Ya, jadi teman-teman sudah sepakati bagaimana Anda menjaga sikap Anda terhadap Living for You mulai dari perusahaan, ya, bagaimana kita berhadap terhadap produknya, terhadap bisnisnya, terhadap sistemnya, terhadap tim Anda, itu semua harus memiliki sikap yang setelah Anda memiliki sikap yang benar, ya tentunya ada beberapa proses yang harus Anda lewati. Pertama adalah, di sini ada 5 ya. Pertama adalah sejak awal sudah saya buka ya, belajar. Ya, learn, mempelajari. Karena industri ini semuanya perlu untuk diawali dari belajar. Ya, tapi belajar di sini benar-benar harus Anda apa? Proses kedua, kalau Anda tidak pernah melakukan atau menerapkan apapun yang Anda pelajari, sehebat apapun teori yang Anda kuasai, itu tidak akan menghasilkan apapun di bisnis kita ini. Ya, seperti Anda ingin berenang, Anda belajar di internet, Anda beli buku, Anda gayanya Anda paham semua, sampai hafal sampai sudut-sudutnya mungkin ya. Ya, tapi Anda tidak pernah masuk ke dalam kolam renang. Saya pastikan Anda selamanya tidak akan bisa berenang. Setuju ya? Lakukan. Apa yang telah Anda pelajari, lakukan. Banyak orang terlalu banyak teori. Tidak bisa berhasil apa? Karena tidak ada actionnya. Oke? Nah, tahap ketiga ini penting teman-teman. Ya, setelah Anda lakukan, harus Anda lakukan sesering mungkin. Repetisi itu sangat penting ya, repetisi ya. Jadi Anda lakukan terus. Contoh Anda belajar cara presentasi. Mungkin satu kali Anda belum bisa maksimal, nggak bisa sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna lah ya. Maksudnya
Bagi Anda, aduh saya kok masih kurang gini. Lakukan yang kedua, lakukan ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, apalagi kalau Anda sudah terbiasa, sudah 1 hari minimal melakukan 3 kali presentasi rutin setiap hari. Suatu saat Anda akan masuk ke tahap menguasai. Ya, Anda akan mandiri. Awal semua belajar. Oke? Kenapa? Karena kalau Anda tidak menguasai, Anda tidak bisa masuk ke tahap keempat, yaitu mengajarkan kepada tim Anda. Ya, Anda nggak mungkin dong seorang guru, misalkan saya seorang guru Mandarin ya, sebenarnya bahasa Mandarin, kalau saya sendirinya nggak mungkin saya bisa ngajar kan, betul ya? Apapun ya, ya, kalau kita ingin mengajarkan, kita harus menguasai. Ya, tidak cukup hanya bisa loh ya, harus menguasai. Maka di sini cara untuk menguasai yang terbaik apa? Lakukan terus-menerus, banyak latihan, repetisi. Oke? Nah, yang paling penting itu adalah tahap kelima, proses tahap kelima yang terpenting. Kalau Anda sudah siap belajar, Anda sudah lakukan apa yang telah Anda pelajari, Anda sudah benar memahami, dan Anda sudah ajarkan kepada tim Anda, tapi berhenti di diri Anda. Itu bahaya. Orang yang telah Anda ajarkan harus bisa melakukan hal yang sama, yaitu duplikasi. Mereka pun siap belajar, mereka pun siap take action, melakukan apa yang telah dipelajari, latihan, lakukan terus untuk menguasai dan ajarkan kepada tim Anda. Ini ada 5 langkah yang paling dasar yang harus Anda hadapi di bisnis ini. Duplikasi. Ya, banyak orang yang jago presentasi, yang jago closing, ya, tetapi timnya semakin gede, semakin capek, dan dia merasa waktunya habis. Di mana freedomnya? Katanya bangun aset. Ya, karena dia tidak sedang membangun aset. Mohon maaf aja. Semakin besar timnya, omset yang gede, tapi capeknya minta ampun karena dia ditarik kiri kanan, atas bawah, hari ini ada nih. Ya, bayangin, duplikasi. Anda punya 10 tim di bawah Anda. 10 dari 10 5 lah yang bisa melakukan apa yang Anda lakukan. Wah, itu luar biasa. Oke, jangan 10 di antara semua masih membutuhkan Anda untuk presentasi lah, untuk follow up lah. Ya, semakin gede Anda semakin capek. Oke, ya. eh, ini adalah sikap penting ya. Saya open aja. Ini adalah sangat fatal bagi teman-teman yang tidak memahami sikap paling penting ya. Tadi sudah sepakati bahwa attitude itu penting, betul ya. Nah, kalau ability atau kemampuan itu bisa kita latih, kita belajar. Tapi kalau sikap itu mulai dari mindset. Ya, jadi tadi sempat saya katakan apapun harus diambil dari sisi positif. Kita tidak bisa memilih ya masalah yang terjadi pada diri kita. Ada hal-hal yang baik, ada yang Anda sukai, ada hal yang buruk, mungkin yang kurang baik, tapi Anda nggak bisa pilih. Setiap terjadi sesuatu, sikapilah dengan positif, mulai dari pikiran, ya, omongan, tindakan, ya, dan lakukan secara konsisten. Oke, dan terus-menerus maksudnya untuk membentuk sebuah karakter yang positif. Itulah Anda akan membuahkan hasil yang positif. Itu sikap pertama. Kedua, ini yang banyak orang tidak memiliki, ya, yaitu keyakinan. Anda harus merasa memiliki bisnis ini, teman-teman. Banyak orang di industri network marketing, terutama di Living for You lah, contoh paling baik ya. Mungkin ya, di antara teman-teman yang malam hari ini hadir, ya, itu ada pada saat 1 tahun yang lalu betapa awalnya Living for You belum ada produk, belum ada legalitas, kita masih di awal. Ya, teman-teman itu sudah bergabung. Tapi kenapa teman-teman di awal itu ada yang berhasil, artinya berhasil itu sudah mendapatkan penghasilan cukup lah ya, belasan, puluhan, bahkan yang ratusan. Tapi ada juga yang tidak menghasilkan dan akhirnya mengundurkan. Karena mereka kekurangan yang namanya mereka tidak merasa yakin dengan Living for You, tidak merasa yakin dengan produknya, tidak yakin dengan bisnis ini, ya, tidak yakin pada dirinya bisa berhasil di bisnis kita, Living for You ini. Itu bahaya. Kalau Anda tidak memiliki keyakinan penuh, Anda tidak bisa memiliki sebuah kemilikan. Anda tidak bisa merasai memiliki bisnis ini bahaya. Ya, jadi pastikan Anda memiliki confidence level yang maksimal. Oke, itu sangat penting. Ini sikap ya. Tadi setuju sikap loh ya. Kita nggak bahas marketing plan, kita tidak membedah produk hari ini. Tentukan sikap Anda terhadap diri Anda dulu. Oke, komitmen. Ya, semua orang bisa ngomong, wah kalau mau sukses itu komitmen katanya. Ya, nah bagi saya komitmen itu bukan hal yang diucapkan. Ya, banyak orang, saya berkomitmen. Ya, tunjukkan aja. Ya, seperti tadi kalian katakan. Jangan hanya teori aja. Ya, kalau Anda berkomitmen, tunjukkan.
lakukan, take action. Ya, tentunya komitmen ini tidak bisa membuahkan hasil kalau Anda tidak disiplin. Ya, disiplin artinya, wah saya berkomitmen mulai hari ini, saya sudah memahami konsep kerja Living for You, saya siap belajar, saya siap melakukan melewati 5 tahap dasar tadi itu ya, tapi Anda kurang disiplin, itu juga sangat bahaya. Karena kalau Anda bisa lakukan secara disiplin, baru mendapatkan yang namanya konsistensi. Konsisten ya. Kalau komitmen ya, itu adalah awal dari kesuksesan. Setuju ya? Komitmen itu awal dari kesuksesan. Dengan Anda lakukan secara disiplin dan konsistenlah, ini adalah kunci kesuksesan. Kalau Anda hanya komitmen, itu hanya di awal. Prosesnya harus Anda disiplin dan menuju konsisten. Ya, yang terpenting fokus. Ya, seperti kita membidik sesuatu ya, teman-teman kalau membidik dari anak panah ataupun tembak, pistol, apapun, Anda kan fokus. Caranya bagaimana? Menutup satu mata, satunya fokus untuk membidik sesuatu. Itu baru bisa menghasilkan sesuatu. Ya, banyak teman-teman di sini, wah saya sudah berpengalaman di industri ini 20 tahun. Oke. Terus hasilnya gimana? Nggak ada yang berhasil. Saya sudah menjalankan lebih dari 30 perusahaan misalnya. Ternyata setiap 1 bulan dia bergabung di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Ya, itu yang bahaya. Ya, kita fokuskan. Ya, kalau Anda mencari perusahaan baru, saya pastikan teman-teman, di luaran sana banyak. Sampai hari ini masih banyak perusahaan network marketing yang baru yang terus bermunculan. Tetapi untuk Anda mendapatkan perusahaan network marketing yang memiliki persiapan untuk jangka panjang yang jelas, ya, yang memiliki yang saya maksud ya, yang penting untuk melakukan komitmen konsisten itu bukan hanya kita aja, tapi begitu juga dengan tim manajemen, bagaimana dengan tim pusat, ya kan? Nah, disitulah Anda jangan melihat ada yang baru, ada yang ini kok begini, ini. Akhirnya coba situ, coba sini. Kan tidak berbeda, apa namanya, produknya kan beda. Jangan gitu, bukan itu maksudnya. Bayangin Anda Senin, Rabu, Jumat presentasi ini. Selasa, Kamis, Sabtu Anda presentasi itu. Tim yang Anda bangun tuh pusing, ya kan? Anda fokusnya di mana sebenarnya? Orang yang tidak bisa fokus, saya pastikan tidak akan bisa berhasil di bisnis apapun. Ya, jadi pastikan Anda memiliki sikap awal dengan pola pikir positif, ya, memiliki keyakinan yang penuh di Living for You, ya. Siapkan komitmen Anda bukan hanya ucapan ya, lakukan secara disiplin, konsisten, dan fokus. Oke. Nah, untuk sebagai penutup ya, tadi awalnya saya ceritakan ada empat tipikal manusia yang berhubungan dengan waktu dan uang. Teman-teman semua ingin time freedom. Ya, tadi kita sudah bedah semuanya mengenai kemampuan ya, bagaimana kita bisa sukses dan lain-lain, polanya sudah saya berikan. Nah, di sini ada 4 tipe. Ya, ini bahaya. Ini bicara mengenai kemampuan dan kemauan ya. Ya, tentunya kalau dijawab semua orang tahu lah. Ya, di sini kalau yang paling parah tentunya orang yang tidak memiliki kemampuan apapun dan dia tidak mau. Ya, tidak punya kemampuan dan dia tidak mau. Itu yang warna merah, itu paling parah. Ya. Ada orang itu punya kemampuan, tapi dia tidak memiliki kemauan. Itu bahaya juga. Mending Anda menjadi seorang ya, mungkin yang belum memiliki kemampuan tinggi, tapi Anda siap, Anda mau. Ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki pengalaman di industri ini, Anda sudah berada di kendaraan yang tepat. Anda sudah memiliki kemampuan, Anda punya kemampuan. Saya pastikan teman-teman pasti akan sukses bersama. Ya, 4 tipe manusia ini saya yakin teman-teman tahulah ya, Anda harus posisikan pada tipikal yang mana. Kembali lagi diawali dengan pola sukses, saya tutup dengan rahasia sukses. Kemauan dan kemampuan. Orang sukses mau melakukan apa yang orang lain kebanyakan tidak mau lakukan. Ya, perhatikan ya, orang sukses itu bukan hebatnya gimana enggak. Bedanya adalah mau melakukan apa yang orang lain kebanyakan tidak mau. Maka orang sukses bisa melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Ya, sekali lagi teman-teman, 1 tahun yang lalu, yang fight bersama Living for You, yang apapun yang mereka lakukan, tidak dilakukan oleh semua orang. Setuju ya? Tapi 1 tahun kemudian, ya 1 tahun kemudian, apa yang diterima teman-teman yang awal yang sudah yakin fight bersama Living for You tidak diterima oleh semua hasilnya. Setuju ya? Itulah dia. Dan saat ini kita sudah masuk tahun kedua ya, dan kita sudah mempersiapkan lebih mantap lagi, lebih matang lagi. Living for You dengan Legend Academy di tahun kedua ini siap terbang lebih tinggi. Ya, bagaimana teman-teman bisa memastikan ya tingkatkan keyakinan Anda siap untuk melakukan proses
5 tahap proses yang untuk awal itu dan kita fight sama-sama teman-teman. Saya doakan dalam waktu dekat ini teman-teman semua bisa mencapai target tujuan pada tahun baru ini, tentunya memiliki harapan baru ya. Saya doakan teman-teman di tahun ke 2024 ini memiliki harapan baru dan mendapatkan sesuatu perubahan dalam kehidupan kita. Amin ya teman-teman. Oke, mungkin sementara itu dulu untuk sesi saya malam ini mengenai startup. Saya kembalikan kepada Mas Sandro. Oke, Mas Ales. Oke, thank you. Selamat malam teman-teman Iya, semua. selamat malam. Terima kasih Pak Dodo, luar biasa sekali Pak Dodo. Terima kasih untuk paling kalau sekarang kita paling untuk promo ya Pak. Untuk promonya Oke, kita ada 3 promo. Untuk promonya bisa dicek langsung di Telegram, Telegram Living for You Official. Oke. Untuk nextnya paling kita ada, sebentar saya share screen sebentar. Nah, ini yang paling dekat. Grand Health Talk ya, Bapak Ibu. Nah, ini Grand Health Talk yang kita akan adakan di Malang, di Hotel Atria pada Sabtu 27 Januari 2024. Baik. Mas Fijar, ada yang mau ditambahkan mungkin untuk promo? Oke, boleh Ales ya. Oke, Boleh. Bapak Ibu Ya, semua, Ales boleh stop share ya. boleh. Siap. Ya, jadi kita Living for You selain tadi pada dulu luar biasa sekali ya materinya. Pasti sepakat semuanya teman-temannya daging semua. Tentunya itu akan menjadi bekal kita untuk menjadi lebih berkembang lagi ya dalam bisnis ini. Nah, dan Living for You juga memberikan amunisi ke teman-teman semua nih, ke para pejuang sponsoring. Nah, yang mana di 2024 ini yang pertama ada promo sponsoring Living for You. Sponsor medium mendapatkan 1 voucher, sponsor high mendapatkan 2 voucher, sponsor eksklusif mendapatkan 5 voucher. Nah, dan juga voucher ini akan kita undi di acara Soft Launching Bali 2024 dengan grand total hadiahnya itu 100 juta rupiah ya. Nah, dan sponsor juga berlaku kelipatan. Misalnya sponsor 2 eksklusif, berarti total voucher yang didapatkan adalah 10 voucher. Nah, kemudian yang kedua ada promo direct sponsor, ya, yang mana ini masih terkait sponsor ya. Teman-teman yang berhasil mensponsori pribadi ya dengan total 5.500 BV itu bisa mendapatkan uang cash 2 juta rupiah. Nah, dan berlaku kelipatan. Artinya setelah 5.500 mencapai lagi 5.500 maka akan mendapatkan lagi. Alias boleh bantu share screen promo yang terbaru. Ini ada promo terbaru ya dari Live Korea. Ya, sebentar Mas. Oke. Di download dulu Les, terus di buka dari folder ya, Oke. baru di share screen. Udah bisa? Halo? Ya, Sudah bisa Les? ada. Sebentar. Oh, ini. Belum Oke, disiapin ya? saya share screen. Udah ada. Saya share screen. Oke. Nah, oke ini dia ya. Nah, jadi ini ada tambahan promo di Living for You, nah, yang mana promo ini periodenya yaitu 17 Januari sampai dengan 31 Januari 2024, yang mana ketika mensponsori Basic, ini di luar marketing plan ya, jadi ada tambahan di Living for You. Sponsor Basic dapat 50.000, sponsor Medium mendapatkan 100.000, sponsor High 150.000, sponsor eksklusif mendapatkan 300.000. Apapun paket yang sponsornya ya. Kemudian di sini syarat dan ketentuannya, sponsor minimal 2 member. Nah, artinya bonus ini akan keluar ketika berhasil mensponsori 2 member baru. Nah, dan berlaku kelipatan. Misalnya 2, kemudian 4 akan keluar lagi bonus ini, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, kemudian syarat dan ketentuan dan yang lainnya,
member baru, nama dan nomor rekening harus berbeda dengan sponsornya. Artinya kita ketika mensponsori diri sendiri, walaupun dua ID itu tidak bisa ya. Jadi nama yang kita sponsorinya harus berbeda. Kemudian tidak berlaku untuk tiga titik usaha, tiga titik hak usaha pribadi. Nah itu tidak berlaku juga karena itu mensponsori diri sendiri. Kemudian berlaku upgrade juga untuk mitra yang bergabung pada periode promo. Nah di sini ada simulasi juga ya. Misalnya mensponsori satu basic dan satu high. Nah, berapa yang kita dapatkan? Nah, total yang kita dapatkan adalah 200.000 rupiah. Nah, yaitu dari basicnya 50.000, dari high-nya 150.000. Kemudian sponsor medium dan eksklusif. Nah, itu mendapatkan 400.000 rupiah ya. Mediumnya 100.000, eksklusifnya 300.000. Dan mensponsori satu eksklusif dan satu eksklusif itu mendapatkan total 600.000 rupiah. Nah, kemudian simulasi untuk yang upgrade-nya, contoh di sini Budi mensponsori A basic dan sponsori B eksklusif. Nah, maka Budi mendapatkan 50.000 dan 300.000 rupiah. Kemudian pada masa promo, si A ini upgrade menjadi eksklusif. Nah, maka Budi mendapatkan selisih dari promo yaitu 250.000 rupiah. Nah, jadi tetap upgrade juga berlaku. Namun untuk mitra yang bergabungnya dan upgrade-nya di periode promo. Itu dia Les. Promonya dari saya cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Mas Fijar, luar biasa sekali untuk promonya. Eh, Sebelum saya tutup webinar malam ini, saya akan undang kembali Pak Dodo untuk memberikan closing statement. Pak Dodo, silakan. Oke, baik. Wah, thank you, terima kasih. Wah, Mas Pijar suaranya seksi nih malam hari ini ya. Cepat sembuh ya, cepat pulih ya Mas Pijar ya. Oke, baik. Saya rasa eh, kita ini kan yang bergabung malam hari ini mungkin kebanyakan member lah ya. Saya rasa harusnya kebanyakan member ini kan training ya. Jadi mungkin sebelum saya untuk closing statement ya, dari promo itu diberi nggak Mas Pijar? Teman-teman yang mungkin takutnya kurang jelas atau ingin bertanya, mungkin ada 3 orang, boleh? Boleh silakan. Teman-teman yang masih belum jelas untuk promonya bisa Ya, kita oke. bertanya di Jadi sini ya teman-teman melalui kolom chat. betul. Ya, teman-teman yang tadi disampaikan dari Mas Pijar, ya harusnya sih sudah cukup jelas. Tapi kalau misalkan promo itu kurang jelas atau challenge lah ya, Kak, saya lebih cenderung challenge bagi saya ini ya, itu adalah sebuah tantangan challenge. Kalau challenge ini ada yang merasa kurang jelas atau yang ingin bertanya untuk lebih detail atau lebih jelas lagi, silakan. Mungkin kita berikan ke 3 orang aja ya, karena nih promo ini challenge ini masih fresh ya berlaku mulai hari ini. Jadi teman-teman hari ini mendapatkan info yang sudah terupdate lah. Jadi pastikan ya jangan membuang waktu, langsung take action ya. Saya yakin teman-teman di sini yang sudah terutama teman-teman yang sudah bergabung cukup lama pasti merasakan saya ini sudah sponsori 3 orang, saya sudah sponsori 5 orang, saya sudah sponsori 10 orang. Tapi kenapa tim saya itu tidak terduplikasi? Betul nggak? Seperti Anda buka cabang 5, buka cabang 10, tapi yang jualan atau yang kerja cuma Anda aja. Toko-toko yang lainnya itu tidak buka, betul ya? Nah, maka oke, ini sudah ada pertanyaan ya. Jadi tentunya teman-teman bisa melihat bahwa perusahaan ini sudah siap ya dari pertama promo yang sampai akhir bukan akhir tahun ya, sampai akhir bulan Juni itu adalah sponsor. Dapat voucher undian itu juga sponsor. Ditambahkan lagi ini juga sponsor. Tujuannya sudah jelas, teman-teman. Bagaimana Anda bisa manfaatkan promo-promo challenge-challenge yang ada ini untuk membangkitkan, membangunkan tim-tim Anda yang selama ini belum terlalu aktif atau belum tersemangati, ya. Jadi manfaatkan baik-baik teman-teman. Oke, yang disponsori 2 orang kanan dan kiri, apakah boleh ID yang sama? Nah, jadi gini, Mas Fijar saya langsung aja ya biar cepat ya. Oke, ya, Mas Fijar suaranya juga seksi katanya nanti. Ya, oke. Jadi dari Dr. Joyce ya ini ya. Jadi yang disponsori 2 orang itu kiri dan kanan ya, ataupun ya di sisi kiri dua-duanya atau di sisi kanan dua-duanya itu ID-nya tidak boleh sama, harus berbeda, Dr. Joyce. Ya, jadi harus ID ya, nama dan juga rekening bank yang berbeda seperti itu.
bisa dipahami ya, sudah jelas ya Dr. Joyce ya. Jadi tidak berlaku untuk yang membuka ID lebih dari satu dengan KTP yang sama. Harus beda. Oke, sama-sama Dr. Joyce. Ya, siap Pak Robi. Promo challenge dahsyat ya bagi yang memanfaatkan ya. Jadi teman-teman ya, M-Plan sudah keren, produk sudah dahsyat ya, sudah diberikan promo dan challenge yang mendukung ya. Artinya relevan di bisnis kita ini ya, bagaimana kita diajarkan duplikasi, didukung dengan challenge-challenge promo yang ada agar Anda semua di sini kita memudahkan untuk dikasih ya. Jadi tahun kedua ini kalau di tahun pertama Anda banyak menonton, banyak melihat ya teman-teman mungkin yang sudah cukup lama ya member lama, di tahun kedua Living for You ini jangan ketinggalan lagi teman-teman. Karena kita akan pastikan di tahun kedua ya kita akan terbang jauh lebih tinggi, akan menghasilkan memberikan penghasilan kepada teman-teman ya yang benar-benar memiliki apa yang diinginkan pada tahun 2024. Oke. Oke, kalau memang tidak ada yang bertanya cukup jelas atau nantinya teman-teman bisa bertanya kepada Bu Hana. Promo ini dimaksudnya kita cari calon mitra baru. Betul, Bu Hana. Ya. Jadi promo ini hanya berlaku dalam periode 17 sampai 31 Januari ini untuk kita merekrut mitra baru, ya. Jadi member baru, ya. Tidak berlaku untuk member lama yang melakukan upgrade itu tidak bisa, ya. Jadi kita fokus untuk membangun jaringan kita, ya. Jadi tujuannya adalah sponsoring member baru, Bu Hana. Oke? Ya, semoga menjawab ya. Oke, jadi teman-teman semua yang sudah tadi saya sampaikan itu sebenarnya adalah teori. Ya, setuju ya, itu adalah teori. Tapi tidak ada salahnya kita pahami dulu teorinya. Yang terpenting, teori yang telah saya sampaikan itu bisa Anda lakukan secara real. Jadi harus ada actionnya. Jadi kalau Anda hanya berhenti di tahap satu, yaitu belajar melulu, ya, Anda tidak pernah action, Anda tidak pernah lakukan, Anda hanya melihat upline Anda presentasi, Anda hanya melihat upline Anda closing, dan Anda hanya melihat belajar aja. Anda tidak pernah memberanikan diri untuk melakukan presentasi, Anda tidak bisa melakukan follow up, atau semua masih mengenal upline, itu bahaya. Karena Anda akan selamanya berhenti di tahap itu. Bisnis Anda tidak akan bisa kemana-mana, teman-teman. Ya, jadi 5 tahap itu sangat sederhana. Setelah Anda belajar apapun yang Anda dapatkan dari Legend Academy, lakukan itu. Ya, setelah Anda lakukan, kuasai, ajarkan kepada tim, duplikasikan. Itu aja tugas kita. Oke, amin. Ya, oke. Monika, oh ya, Bu Monika Jakarta ini ya. Semoga bisa sukses. Amin, amin Bu. Oke, teman-teman, jadi saya pastikan ya, tunjukkan yang terdekat kita ada Grand Health Talk perdana di Kota Malang, perdana ya, seluruh tim kerja ya dari manajemen Dr. Jimmy pun hadir di acara Grand Health Talk perdana Malang. Pastikan teman-teman yang ada di Jawa Timur ya ikuti acara Grand Health Talk yang akan diadakan tanggal 27 Januari di Kota Malang ini. Dan saya pastikan Anda akan mendapatkan banyak ilmu pada hari tersebut. Dan itu sangat membantu dan bermanfaat untuk pengembangan tim Anda. Terutama yang ingin membangun LHH, yang sudah membeli LHH, bagaimana mendapatkan mendirikan LHH dengan cara yang benar, ya, menjadikan base camp dan lain-lain. Itu adalah untuk pertumbuhan seluruh dari tim Anda. Oke, mungkin itu dulu teman-teman semua. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi sebuah uh, pencairan hati. Oh, ada yang bertanya ya. Oke, Mas Bijar sudah menjawab. Oke, thank you. Ya, jadi intinya apa yang saya sampaikan hari ini semoga teman-teman bisa terapkan ya. Mari kita sama-sama pada awal tahun 2024 kita makin gaspol bersama Living for You dan kita flying high bersama Living for You. Salam sukses mulia, selamat malam semuanya teman-teman. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Thank you. Ya, selamat malam. Thank you Mas Bijar sama Mas Alex ya. Baik. Selamat malam Pak Dodo. Terima kasih untuk materinya. Sangat luar biasa sekali tentunya untuk menjadi bekal mau mengembangkan bisnis di Living for You. Terima kasih Pak Dodo sekali lagi. Terima kasih Pak Diodi telah datang dan kepada Pak Leader yang telah mengikuti webinar malam ini. Saya pamit undur diri. Selamat malam. Living for You. Life Life inspiring inspiring unity. unity.
Oke, thank you Ales, thank you semuanya, thank you Pak Dodo, luar biasa malam hari ini. Bisnis plannya luar biasa, nggak ada yang ngalahin. Bisnis hybrid